Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Soleh di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Halo, apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian berada dalam kondisi kesehatan yang baik bersama keluarga. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini, pembahasan materi mengenai prakarya dan kewirausahaan akan membahas mengenai proses pengolahan makanan khas daerah dan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Baik anak-anakku sekalian, mari kita simak dengan baik materi pembelajaran berikut. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini antara lain mengidentifikasi dan memahami proses pengolahan makanan khas daerah, dan yang kedua adalah memahami unsur-unsur keselamatan dan kesehatan kerja pada proses pengolahan makanan khas daerah. Proses pengolahan makanan khas daerah ini ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan perencanaan, di mana pada tahapan perencanaan ini seorang wirausahawan harus mampu mengidentifikasi peluang, memahami karakteristik bahan, mengidentifikasi kebutuhan, merencanakan strategi pemasaran, dan yang terakhir yaitu rencana desain kemasan. Kemudian tahap kedua yaitu tahap persiapan, di mana kita harus menyediakan resep masakan, mendata kebutuhan bahan, baik bahan baku maupun bahan tambahan pangan atau BTP. Yang ketiga mendata kebutuhan alat, dan yang terakhir mengatur jadwal pelaksanaan. Nah, tahap yang ketiga yaitu tahap pembuatan, di mana di sini seorang wirausahawan harus menentukan metode kerja atau langkah-langkah kerja, kemudian melaksanakan K3 dan penyajian atau pengemasan. Pada tahap perencanaan, kita harus menetapkan jenis makanan khas daerah yang akan dibuat setelah melalui identifikasi peluang. Yang kedua, memahami karakteristik bahan pembuat makanan khas daerah, baik bahan baku maupun bahan tambahan pangan, meliputi unsur kualitas, kandungan nutrisi, ketersediaan, dan kemudahan dalam memperoleh bahan baku. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan, baik bahan baku, peralatan, tenaga kerja, dan waktu. Yang keempat, merencanakan strategi pemasaran yang tepat, baik offline ataupun online, melalui media sosial. Sedangkan yang kelima adalah merencanakan desain kemasan sebagai upaya daya tarik dan promosi produk. Tahapan yang kedua, atau tahap persiapan, apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama adalah menyediakan resep masakan sebagai acuan dalam proses pembuatan. Yang kedua, mendata semua kebutuhan bahan baku dan bahan tambahan pangan secara rinci, jenis bahan baku dan jumlah kebutuhan. Yang ketiga, mendata semua kebutuhan peralatan, jenis peralatan, dan jumlah peralatan. Yang keempat, membuat jadwal pelaksanaan pembuatan produk berdasarkan permintaan. Tahap yang ketiga yaitu tahap pembuatan, meliputi beberapa hal. Yang pertama, mengetahui metode dan standar proses pembuatan produk. Yang kedua, melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja selama proses pembuatan makanan khas daerah. Yang ketiga adalah menentukan penyajian produk, baik kemasan dan pelabelan sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, di sini Pak Soleh akan memberikan contoh bagaimana pengolahan makanan khas daerah. Di sini Pak Soleh mencontohkan salah satu makanan khas daerah dari Sumatera, yaitu pembuatan makanan khas daerah rendang. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan dalam proses pembuatan makanan khas daerah rendang? Mari kita simak. Yang pertama adalah bahan-bahan pada pembuatan rendang. Nah, bahan-bahan yang harus dipersiapkan pada pembuatan rendang, yang pertama adalah bahan baku utama, yang kedua adalah bahan tambahan. Nah, bahan baku utamanya berupa 1 kg daging sapi, di mana kriteria dari daging sapi yang harus kita siapkan yang pertama yaitu daging sapi bagian khas dalam atau luar atau bagian paha belakang. Kemudian yang kedua, daging harus mengkilat dan berwarna merah, cerah atau tidak pucat. Yang ketiga, daging dipotong melintang serat dan dipotong dengan berat sekitar 50 atau 70 gram atau sekitar 2 cm. Nah, kemudian bahan tambahan antara lain 1 kg santan pekat dari 3 butir kelapa, 1 gelas air, 2 batang serai, 5 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun kunyit, 2 buah asam kandas, 5 buah cengkeh, 2 cm kayu manis,
2 buah bunga lawang jika ada, dan garam secukupnya. Sedangkan bumbu halus terdiri atas 20 buah cabai merah, 20 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 2 cm jahe, 2 cm lengkuas, 1 sendok teh ketumbar. Nah, bahan-bahan ini harus sudah dipersiapkan sebelum kita melakukan proses pembuatan rendang. Yang kedua yang harus kita persiapkan adalah peralatan. Alat-alat yang digunakan pada proses pembuatan rendang bisa kalian lihat pada layar. Yang pertama adalah pisau, kedua adalah talenan, ketiga itu parutan, keempat blender, kelima ulekan, 6 wajan, 7 spatula atau sotel, kemudian ke-8 gelas ukur, ke-9 kompor, dan ke-10 serbet dapur. Nah, ini alat-alat yang harus kita siapkan ketika kita akan melakukan proses pembuatan rendang. Nah, langkah yang ketiga, kita harus mengetahui proses atau langkah-langkah pembuatan rendang, di mana di dalam proses pembuatan rendang kita harus memahami dan melaksanakan metode yang benar. Yang pertama, cuci bersih daging sapi dan tiriskan. Potong melintang serat tebal 1-2 cm, tidak terlalu tipis agar tidak hancur saat dimasak. Kedua, ulek atau blender semua bumbu halus. Yang ketiga, sediakan sebuah wajan berukuran besar, masukkan santan, serai, bawang merah yang sudah diiris-iris, asam gulugur, dan kunyit yang sudah dibakar. Yang keempat, rebus bumbu tersebut dengan api sedang dan aduk santan selama dipanaskan agar tidak pecah serta mendidih rata. Yang kelima, haluskan bumbu-bumbu lainnya dan perlahan masukkan ke dalam adonan sambil mengaduk-aduk selama kurang lebih 30 menit. Rebus hingga kuah santan tampak berminyak. Masukkan potongan daging sapi, masak dengan api kecil hingga santan mengering dan mengental. Hal ini dilakukan agar bumbu rendang meresap ke dalam serat daging sapi. Yang ketujuh, aduk terus hingga daging rendang cukup empuk secara merata. Nah, jika sudah cukup empuk, maka angkat daging sapi yang sudah matang, lalu sajikan. Nah, itu adalah contoh proses pengolahan pembuatan rendang, terdiri atas bahan, alat, dan metodenya. Nah, ketiga hal ini harus dipersiapkan dalam proses pengolahan makanan khas daerah. Baik, materi berikutnya adalah mengenai K3. Apa itu K3? K3 merupakan kependekan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, definisi K3 menurut keilmuan yaitu semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Sedangkan tujuan dari K3 sendiri adalah untuk menciptakan suasana kerja dan tempat kerja yang nyaman, aman, sehat, dan bebas dari pencemaran. Yang kedua, mengurangi kecelakaan kerja. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Adapun ruang lingkup dari K3 antara lain lingkungan kerja, alat kerja dan bahan, dan yang ketiga adalah metode kerja. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja harus diperhatikan oleh semua tenaga kerja dalam lingkup kerja, khususnya dalam proses pengolahan makanan khas daerah. Nah, apa saja keselamatan dan kesehatan kerja dalam proses pengolahan makanan khas daerah? Di antaranya, 1. Peralatan listrik harus dalam kondisi baik. Letaknya tidak di dekat air. Yang kedua, penerangan dapur harus cukup. Yang ketiga, lantai tidak licin. Yang keempat, upayakan semua pisau tajam dan digunakan sesuai fungsinya. Jadi tidak ada pisau digunakan untuk membuka tutup botol. Jadi pisau digunakan untuk memotong. Kenapa pisau harus tajam? Karena pada saat memotong daging, hasil potongan juga bagus, sehingga tidak membutuhkan tenaga yang cukup besar. Kedua, letakkan pisau pada tempat yang aman jika tidak digunakan. Jadi pisau diletakkan pada tempat yang aman. Kemudian tidak meletakkan pisau di cucian dalam air. Kemudian bagian pisau yang tajam menghadap ke bawah ketika dibawa. Yang kelima, gunakan telenan untuk memotong, jangan menggunakan meja metal atau beton. Yang keenam, membersihkan semua alat setelah digunakan dan meletakkannya secara rapi ke tempat semula.
Yang ketujuh, sirkulasi udara di area dapur cukup baik. Yang kedelapan, mengetahui dan memahami standar kerja yang baik dan ergonomis. Kenapa keselamatan dan kesehatan kerja ini sangat diperhatikan dalam proses pengolahan makanan khas daerah? Hal ini diupayakan agar tidak terjadi kecelakaan kerja, tenaga kerja nyaman dan aman ketika melaksanakan proses pengolahan makanan khas daerah. Nah, anak-anakku sekalian, peralatan ketiga pada pembuatan makanan khas daerah yang perlu kalian ketahui, yang pertama, ini adalah peralatan-peralatan standar ketika kita berada di dalam dapur. Yang pertama adalah topi, yang kedua kacu atau necktie, yang ketiga kemeja atau jaket, yang keempat celemek atau apron, yang kelima masker atau mask, keenam sarung tangan, ketujuh adalah lap atau towel. Nah, masing-masing peralatan ini tentunya memiliki fungsi masing-masing untuk melindungi badan kita, untuk melindungi tubuh kita dari apa yang terjadi ketika kita melakukan proses pengolahan makanan khas daerah. Nah, anak-anakku sekalian, kiranya itu saja materi yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa mengikuti dengan baik dan mencatat seluruh apa yang ada dalam materi ini ke dalam buku catatan. Kemudian mempelajari kembali, membaca kembali materi yang sudah diberikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Anak-anakku sekalian, kita akan bertemu lagi di minggu depan di materi bahan kemas dan teknik pengemasan makanan khas daerah. Jangan lupa, Pak Soleh selalu mengingatkan, selama masa pandemi COVID-19 ini belum berakhir, tetaplah jaga kesehatan dan selalu laksanakan protokol pencegahan COVID-19 dengan baik, dengan cara selalu menggunakan masker ketika kita akan keluar rumah, jaga jarak dan tidak berkerumun, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat belajar, semangat belajar meskipun kita belajar dari rumah. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.